Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Said Muelegi Zeno. Adapun tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester genap tahun akademik 2001-2022. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia semester 1 kelas 1B. Adapun dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Sri Indrastuti SMM. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, apa saja faktor yang mendukung kinerja pegawai pada instansi tempat Anda bekerja? Jelaskan. Faktor pendukung kinerja pertama ialah pengetahuan atau knowledge. Berikutnya keterampilan serta kemampuan. Kemudian adalah umpan balik atau feedback antara pemegang jabatan dan fungsi staffing. Bahwasanya di tempat kami bekerja, para pemegang jabatan sudah mempunyai berbagai macam keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, pemegang jabatan juga berkinerja sebagaimana yang diharapkan. Dan juga pemegang jabatan yang diamanahkan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan. Berikutnya, pemegang jabatan juga punya minat melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan hingga pekerjaan tersebut tuntas. Adapun umpan balik yang dimaksud adalah pemegang jabatan tahu kapan ia melaksanakan tugas dengan benar atau tidak. Kemudian feedback bersifat diagnosa, sehingga pemegang jabatan dapat bekinerja lebih baik di masa yang akan datang. Feedback kinerja ditafsirkan dengan mudah oleh para pemegang jabatan. Selanjutnya, faktor pendukung kinerja lainnya di instansi kami yaitu sama-sama mengerti tujuan. Tujuan tersebut dikomunikasikan di antara level tingkat organisasi dan dijelaskan secara spesifik. Dan apabila terdapat tujuan yang dirasa cukup sulit, dipecahkan secara bersama-sama. Faktor pendukung kinerja berikutnya yaitu kepastian hukum. Bagaimana kinerja yang diharapkan tersebut mendapatkan spesifikasi yang jelas sehingga pekerjaan tersebut dapat dengan mudah diselesaikan. Kemudian kepastian tadi menyampaikan terkait imbalan dan konsekuensi kinerja yang baik atau buruk. Berikutnya kepastian tadi juga mengenai pemahaman bagi pemegang jabatan atas kewenangan dan tugas fungsi yang dimaksud. Masuk pertanyaan berikutnya, faktor apa saja yang dapat mendukung komitmen kerja pegawai pada instansi tempat Anda bekerja? Jelaskan. Komitmen kerja sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kepercayaan pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari pekerjaan. Selanjutnya, sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh guna kepentingan pekerjaan. Komitmen didefinisikan sebagai pengikat antara individu dengan suatu kegiatan atau secara lebih umum dengan gagasan,
menurut Siswanto 1997. Adapun faktor yang mendukung komitmen kerja pegawai pada instansi kami adalah yaitu membangun komunikasi antara satu dengan yang lain ataupun antara top manager dan staf, kemudian memberikan tanggung jawab kepada bawahan atau yang diamanahkan untuk mengawasi sendiri pekerjaannya. Kemudian sering melakukan pertemuan-pertemuan kelompok atau yang biasa disebut dengan family gathering, sehingga terjalin kebersamaan dan saling keterbukaan satu sama lain, dan menimbulkan rasa kebersamaan sehingga masalah di dalam organisasi tersebut dapat terpecahkan maupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan mudah. Untuk pertanyaan berikutnya, kenapa organisasi melakukan reengineering dan restrukturisasi dan apa yang membedakannya? Masing-masing beri contoh organisasi yang melakukan restrukturisasi dan reengineering untuk organisasi profit motif dan sosial motif. Jelaskan. Reengineering adalah suatu proses merancang ulang proses bisnis, profit maupun sosial untuk memperbaiki kinerja. Reengineering sendiri dapat diaplikasikan untuk memperbaiki usaha bisnis maupun sosial. Adapun reengineering menurut Hammer dan Champy 1993, reengineering adalah pemikiran ulang yang fundamental dan perancangan ulang yang radikal terhadap proses-proses bisnis organisasi yang membawa organisasi mencapai peningkatan yang dramatis dalam kinerja bisnisnya. Selanjutnya, mengapa organisasi melakukan reengineering, yaitu untuk membantu organisasi meraih tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlunya dilakukan pelatihan pendidikan dan manajerial, khususnya dalam menganalisa kebutuhan jabatan. Tetapi pada umumnya, pelatihan hanya dilakukan ketika akan memulai suatu pekerjaan yang baru. Adapun contoh reengineering untuk organisasi profit motif, yaitu pembelian token listrik yang semula itu dilakukan atau yang pasca bayar dilakukan di loket yang disediakan oleh perusahaan listrik negara. Sekarang itu dapat diakses baik di e-wallet ataupun di e-banking maupun di gerai-gerai supermarket yang tersedia di sekitar kita. Sedangkan reengineering pada organisasi sosial motif, yaitu sekitar 5 tahun yang lalu di masing-masing imigrasi yang ada di kabupaten kota untuk pembuatan paspor itu melakukan antri yang bisa sampai berhari-hari, khususnya di beberapa wilayah yang dekat dengan atau pulau terluar yang dekat dengan negara tetangga. Itu pengurusan hingga sampai
memakan waktu berhari-hari. Setelah diterapkannya antrian online, jadi masyarakat dengan mudah membuat janji secara online untuk menjadwal pendaftaran pengurusan imigrasi, diantaranya pengurusan paspor. Berikutnya, motivasi organisasi melakukan restrukturisasi adalah untuk organisasi tersebut mengevaluasi kinerja serta melakukan serangkaian evaluasi perbaikan agar organisasi tersebut terus tumbuh dan dapat bersaing dengan organisasi lain. Di antara beberapa aspek yang menjadi keharusan bagi organisasi untuk restrukturisasi adalah terkait keuangan, manajerial, dan aset. Adapun contoh organisasi profit motif yang melakukan restrukturisasi adalah kejadian sekitar 1 tahun terakhir, yaitu Menteri BUMN Bapak Erick Thohir menghapus 78 anak perusahaan milik BUMN yang mana peran dan fungsinya dianggap tumpang tindih dan menyedot anggaran terlalu besar, sehingga perusahaan-perusahaan BUMN banyak yang mendapat kerugian. Terdapat 74 anak dan cucu perusahaan BUMN yang ditutup. 26 perusahaan di Pertamina, 24 perusahaan di PT PN Group, dan 13 perusahaan di Telkom. Selanjutnya, restrukturisasi sosial motif pada organisasi, contohnya ialah penggabungan atau merger Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau yang dimerger ke Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, yang mana nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Untuk soal berikutnya, analisa instansi tempat saudara bekerja dengan menggunakan Boston Consulting Group ditinjau dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai dan di mana posisi instansi saudara berada. Jelaskan apa saran saudara sebaiknya dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut. Dapat kami jelaskan bahwasannya menurut teori tersebut, instansi kami berada pada problem employment, kondisi perusahaan yang berada atau organisasi yang berada pada posisi problem employment, di mana karyawan berada pada kinerja karyawan rendah, namun sebaliknya potensi pengembangan karyawan tinggi. Adapun cirinya ialah tingkat kinerja karyawan dapat dikatakan rendah, kemudian potensi pengembangan karyawan untuk masa depan dapat dikategorikan tinggi.
saran kami adalah sebaiknya dilakukan penekanan terhadap perencanaan-perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, yang mana itu dilakukan oleh fungsi manajerial baik di tingkat top maupun middle management. Selanjutnya, memberi peluang kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karir dan memilih kecocokan terhadap apa-apa yang menjadi minat bagi mereka untuk menunjang karir mereka, dan sering melakukan konsultasi, membangun komunikasi untuk membangun keterbukaan satu sama lain. Barangkali sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.